Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam dari sistem pertahanan tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sistem pertahanan tubuh di tubuh kita itu ada dua macam, yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan juga ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk perbedaan dari sistem pertahanan tubuh kan kita sudah mengetahui itu apa-apa aja, dan dari perbedaan itu kita udah dapat nyimpulin kan kalau apa itu innate ataupun si adaptif. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh non spesifik ini nih dibagi menjadi dua bagian, dibagi menjadi dua lapisan, mungkin bisa disebut juga lapisan. Nah, lapisan itu terdiri dari barier eksternal dan juga barier internal. Nah, barier internal ini nih terdiri dari kulit, lisozim, silia, mukosa, rambut, saliva, dan HCl. Nah, jadi kalau ada patogen yang masuk ke tubuh kita atau benda asing itu, nanti garda terdepan atau garis paling luar atau bagian paling luar itu disebut dengan barier eksternal. Nah, jika patogen atau benda asing itu berhasil melewati barier eksternal, maka benda asing tersebut akan menghadapi lapisan selanjutnya, yaitu barier internal. Nah, barier internal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sel fagosit, sel non-fagosit, dan protein pertahanan. Nah, sel fagosit ini terdiri dari neutrofil, monosit, makrofag, sel dendritik, dan eosinofil. Sedangkan sel non-fagosit itu terdiri dari fagosit, basofil, sel mast, natural killer. Nah, protein pertahanan itu terdiri dari sitokinin, protein komplement. Nah, ketiga komponen ini kan akan bekerja atau merespon itu ketika adanya sel benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketiga komponen ini akan menyebabkan suatu respon pada tubuh kita. Nah, respon tersebut itu disebut dengan inflamasi atau respon peradangan atau respon yang dihasilkan dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, jika benda asing itu yang terdiri dari patogen itu berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik, maka tubuh kita masih mempunyai sistem pertahanan tubuh spesifik. Jadi benda asing itu tetap akan menghadapi sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh spesifik ini terdiri dari 2. Nah, kan kalau tadi itu kita sudah mengenal tentang respon dari sistem pertahanan tubuh non spesifik. Jadi di sistem pertahanan tubuh spesifik ini yang ada 2 respon, yaitu respon imun humoral dan juga ada respon imun seluler. Nah, respon imun humoral ini tuh bekerja karena adanya benda asing yang mengandung antibodi, di mana antibodinya itu mengandung antigen. Nah, respon imun humoral ini nih terdiri atau komponennya itu adalah limfosit B. Nah, limfosit B itu ada sel B plasma dan juga sel B memori. Nah, kalau sel B plasma itu tuh mengandung antibodi karena adanya antigen. Sedangkan sel B memori itu tuh akan mengingat patogen atau benda-benda asing yang pernah ada di tubuh kita. Jadi sel B lah yang akan
mengingatnya. Jadi kalau udah ada si patogen itu udah pernah datang ke tubuh kita, kemudian sistem pertahanan tubuh kita mampu mengalahkannya, kemudian ada patogen sejenis atau benda asing sejenis yang masuk kembali ke tubuh kita. Nah, sel B memory ini yang akan mengingatkan tubuh kita kalau kita kedatangan benda asing itu lagi di tubuh kita. Nah, untuk respon yang kedua itu ada respon imun seluler, dimana respon imun seluler ini merupakan respon terakhir dari sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau di respon imun seluler ini itu kan komponennya ada limfosit T dan juga limfosit T ini terdiri dari beberapa jenis kan. Nah, respon terakhir ini nih ketika sel tubuh kita ini sudah ada yang rusak gitu, karena patogen atau benda asing itu sudah berhasil merusak sel yang ada di tubuh kita. Jadi respon imun seluler ini nih yang terdiri dari limfosit T ini berfungsi untuk menghancurkan sel yang rusak di tubuh kita, yang sudah rusak di tubuh kita. Supaya apa? Supaya sel yang rusak itu tuh tidak menularkan atau tidak menyebabkan sel lain itu tuh ikut rusak. Jadi untuk mencegah penularannya itu limfosit T yang terdiri dari sel T sitoksik, sel T helper, sel T regulator itu akan menghancurkan sel tubuh kita yang sudah rusak. Nah, itu tadi bagaimana mekanisme dari sistem pertahanan yang ada di tubuh kita. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh.